wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, barangkali sudah mengenal nama saya Acep Yusuf Abdullah. Insya Allah kita berangkat bersama, insya Allah, dalam waktu yang nanti. Saya kebagian waktu paling sedikit. Tadi Pak Ustaz sudah menerangkan relatif banyak dan cukup dimengerti, juga mengasihkan. Pak Iti juga, Pak Wahyu membawakannya dengan enak juga gitu. Yang ketiga gak tahu saya. Cuma dalam masalah doa yang akan saya sampaikan dalam waktu yang terbatas ini, saya akan mulai dengan pertanyaan pada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Maukah Allah membukakan pintu kasih sayang buat kita semua? Mau nggak? Siapa yang tidak mau disayangi oleh suaminya? Siapa yang tidak mau dikasih oleh istrinya, oleh anaknya, oleh tetangganya, oleh anak buahnya, oleh atasannya? Pasti semua menginginkan dibukanya pintu kasih sayang dari mereka. Betul mau? Mau saya kasih resepnya seperti yang diungkapkan oleh Kanjeng Nabi. Man futiha babud du'a futihat lahu abwabur rahmah. Jadi kalau kita, kata Kanjeng Nabi, mau membukakan hati untuk mau berdoa, maka dijamin Allah akan membukakan abwabur rahmah. Jadi yang pertama, babud doa, satu pintu hati kita untuk mau berdoa, untuk mau menyeru Allah, untuk menjadikan Allah senantiasa bersama kita dengan seruan batin dan lisan kita, maka Allah akan membuka abwabur rahmah, pintu-pintu kasih sayang. Otomatis logikanya kalau lihat keterangan dari Kanjeng Nabi, ketika kita merasa kurang begitu diperdulikan oleh istri, oleh suami, oleh anak, oleh orang tua, oleh atasan, oleh bawahan, oleh sejawat, berarti kita kurang mau membukakan pintu hati untuk berdoa. Maka dari itu saya sarankan dari Kanjeng Nabi ini yang saya sampaikan barusan menjadi motivasi kita mau untuk berdoa. Saya disuruh untuk menyampaikan doa yang berkaitan dengan perjalanan. Begini, singkatnya begini. Rumah, perjalanan, tanah haram, haramain. Berarti ada dua titik yang akan kita lalui. Titik di kampung sendiri, di negeri sendiri, titik perjalanan, dan titik tujuan. Maka saya, istilahnya, diharuskan menyampaikan yang titik pertengahan, artinya di jalan. Dimana tadi sudah dikasih motivasi oleh Pak Wahyu, bahwa kita, walaupun misalkan tidak dalam perjalanan umroh ini, pasti gitu kan, kita pun akan melaksanakan perjalanan tersebut. Jadi pertama yang harus kita camkan dalam hal ini, berdoa ketika kita keluar rumah. Yang kedua, ketika naik kendaraan apapun. Yang ketiga, ketika kendaraan itu melaju. Yang keempat, ketika melihat negeri tujuan. Selanjutnya ketika turun di negeri tujuan. Terus selanjutnya karena kita yang dituju tanah haram, maka berdoa ketika masuk tanah haram yang tersebut, baik Mekah atau Madinah. 6 doa ini usahakan kita menghafalnya, kita menghayati apa yang kita ungkapkan. Pertama, ketika kita keluar dari rumah, minimal kita baca bismillah dan bertawakal padanya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Hafal pasti ini ya. Ini harus hafal ini. Harus hafal. Kata Kanjeng Nabi, ketika seseorang turun dari rumahnya, maka 2 malaikat akan membawa panji buat dia. Dikasih panji, Pak, Bu, ketika kita turun dari rumah. Mau panji kebesaran fisabilillah atau panji kehinaan fisabilillah syaitan. Mana yang akan kita pilih? Tentu kita memilih yang pertama, fisabilillah, di mana kita akan berangkat melaksanakan umroh ini madmuman Allah in qabadahu dakhala jannah wa roja'a bi ajrin wa ghanimah.
kita berangkat atas panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tertakdirkan meninggal, dia akan masuk surga insya Allah gitu kan. Pada kata Nabi, kalau seorang sedang ihram, kejadian waktu zaman Kanjeng Nabi, ada seorang sedang melaksanakan ibadah haji gitu kan, manasik haji, tersungkur dari kendaraannya, kemudian meninggal, dikuburkan, mau ditutup pakai kapan? Kata Nabi, jangan, biarkan pakai itu yang dipakainya, sebab nanti dia akan tahu-tahu di yaumul ba'ats, waktu seru yang kedua, labbaik Allahumma labbaik, langsung begitu gitu kan. Hebatnya gitu, bisa bypass langsung gitu kan, lebih daripada bypassnya Purbalenyi gitu, dari apa namanya, dari Jakarta